Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya demokan atau saya demonstrasikan untuk aplikasi toko distributor ya. Yang pertama kita login aja langsung ke aplikasinya yang ini ya, double klik. Nah, setelah itu kita klik run. Seperti ini. Sebelum kita login aplikasi, nanti akan diminta masukkan kode jabatan dan password. Di sini silahkan di caps lock dulu, pastikan pakai huruf besar ya. Kita ketik admin, enter, bawahnya juga admin. Nah, setelah itu kita klik verifikasi masuk, klik. Nah, seperti ini tampilan awal aplikasi toko distributor. Nah, yang pertama saya demokan cara input daftar supplier atau pemasok barang. Di sini kita masukkan dulu data master pemasok barangnya ke daftar supplier, klik. Setelah itu kita tekan tambah, klik. Nah, setelah itu kita masukkan nama suppliernya Lotte Mart misalkan. Enter. Nah, setelah itu nomor NPWP kalau ada silahkan diisi, tapi kalau tidak ada silahkan dikosongkan. Saya contohkan aja ya seperti ini. Nah, enter. Setelah itu alamatnya misalkan dari Banjarmasin, enter. Untuk kota atau area, kode pos, kontak dengan telepon silahkan diisi, kalau tidak ada boleh dikosongkan. Nah, setelah itu kolom batas pembelian kredit ini maksudnya untuk batasan tagihan atau belanja, total belanja barang ke supplier Lotte Mart. Nah, contohnya misalkan supaya bisa leluasa transaksi, saya contohkan misalkan senilai 100 juta seperti ini ya, supaya bisa leluasa transaksinya. Jadi ini harus diisi ya, harus diisi. Seperti ini aja nih, saya contohkan. Nah, seperti ini ya, enter. Jadi untuk kolom batas pembelian kredit ini harus diisi ya kolomnya, supaya bisa leluasa untuk transaksinya, gunanya untuk tagihan atau total batas berapa yang kita beli ke supplier tersebut, tagihannya atau total belanjanya harus diisi di ini ya, supaya leluasa transaksi. Atau bisa dinaikkan lagi nih, misalkan seperti ini. Nah, 500 juta misalkan, enter. Seperti ini ya, baru kita simpan. Kalau mau menambah lagi silahkan tekan tambah. Oke, kita lanjut exit. Baru kita masukkan data master barangnya. Kita registrasikan dulu ke daftar stok, klik. Setelah itu kita tekan tambah, klik. Nah, setelah itu kita masukkan kode barangnya yang tertempel di barangnya. Yang ini ya, kode barangnya. Bisa kelihatan yang ini. Oke. Kita masukkan kode barcode-nya 89927. 89927 75 31 90 31. Oke, enter. Kita masukkan Gary butter cookies ya, butter cookies seperti ini, enter. Grupnya berarti ini cemilan atau kue kering ya, kue kering, enter. Divisinya ini contoh aja ya, kemasan. Nah, enter. Suppliernya tadi Lotte Mart, enter. Letaknya gudang 1, contoh aja. Setelah itu satuan terbesarnya pak ya, contoh aja satuan terbesarnya pak. Satuan terkecilnya ya pieces ya, pieces, enter. Setelah itu isi satuan terbesarnya. Nah, isi satuan terbesarnya ini maksudnya dalam satu pak itu isian piecesnya berapa. Contoh misalkan dalam satu pak isian piecesnya 24 ya, enter.
Harga modal kita masukkan misalkan 25.000. Harga modal kita beli ke supplier, enter. Nah, setelah itu persentase keuntungan kita ambil aja 20% ya untuk penjualannya. Jual keuntungan. Nah, setelah itu persentase PPN-nya 10%. Nah, 10%. Jadi kita beli harga modal ke supplier 25.000. Ini harga sudah termasuk PPN ya, 25.000. Setelah itu harga jual kita tadi persentase keuntungannya 20%. Ini biasanya untuk harga yang grosiran ya. Setelah itu harga konsumen kita ambil persentasenya PPN-nya 10%. Nah, jadi untuk harga konsumennya setelah harga konsumen atau harga jual plus PPN-nya 33.000 untuk harga yang normal ya. Oke, kita simpan. Tambah lagi. Nah, setelah itu kita masukkan, saya contohkan lagi barang berikutnya ya. Jadi ada dua barang yang saya contohkan, yang saya demokan. 899, kita ketik kodenya, kode barangnya 89988 66 601 344. Oke. Klik OK, enter, kita masukkan Nuvo Family Nature Protect. Hijau ya, warna hijau. Kalau mau dikasih spesifikasi yang lebih rinci lagi atau detail ya, enter. Satu atau grupnya berarti ini sabun mandi cair, enter. Divisinya botol, enter. Suppliernya Lotte Mart. Letaknya gudang 1 posisinya. Setelah itu enter. Nah, satuan terbesarnya pak, satuan terkecilnya PCS. Nah, setelah itu isi satuan terbesarnya dalam satu pak, contoh aja 24 ya, 24 pieces. Setelah itu harga modal 11.000 misalkan, kita beli ke supplier. Persentase keuntungan 20%, setelah itu persentase PPN-nya 10%. Nah, seperti ini ya. Harga modal atau harga beli yang kita beli ke supplier 11.000 plus sama PPN ya. Harga sudah termasuk PPN di harga belinya. Nah, setelah itu 13.200 jual dan 14.520 untuk harga yang normalnya. Kita di sini ada kolom batas minimal stok reorder. Maksudnya ini untuk stok minimum yang kita beli kembali ke suppliernya mau diisi berapa, misalkan stoknya 24 ya, 24. Ini kalau mau diisi silakan diisi, tapi kalau stoknya mau dikosongkan nggak apa-apa. Berarti kan kita tidak ada persyaratan ya untuk stok minimum yang kita beli ke supplier kembali. Kita simpan ya, contoh simpan aja. Nah, sudah ada 2 item barang yang sudah saya daftarkan. Setelah itu kita exit ya. Nah, sekarang input nota pembelian barang masuk. Nah, untuk stok barangnya, caranya itu ke warna merah, klik. Setelah itu arahkan kursornya ke kanan, klik. Pilih yang Lotte Mart, klik. Nah, setelah itu enter. Di sini nomor faktur silahkan diisi kalau ada, kalau tidak ada silahkan dikosongkan aja, nggak apa-apa. Nomor seri silahkan dikosongkan, untuk pajak silahkan diisi kalau ada, kalau tidak ada silahkan dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu di kolom kode bar, nah di sini kan untuk jumlah kuantitas ya. Kalau satu tadi pak ya, untuk satuannya, satu pak itu isian satuannya 24. Kalau diisi 2 berarti 2 pak isiannya berapa itu? 24 tambah 24 gitu ya. Kalau 3 pak berarti 3 pak ya. Berarti satuan jumlah per pieces-nya. Ini saya contohkan aja. Misalkan dia belinya ada 5 pak ya. Nah, 5 pak, enter.
Di kolom kode bar ini silahkan di scan ya. Kalau tidak ada, kalau mau cari nama barang, tekan tombol C, cari barang, klik. Nah, kita masukkan Gary. Kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kan kalau 5 pak berarti kuantitasnya ada 120 ya picisnya. Lanjut lagi, misalkan jadi 1 nota, kita masukkan lagi yang Nuvo. Nuvo kita belinya sama, misalkan 5 pak juga, enter. Nah, di kolom kode bar silakan di scan, tapi kalau cari nama barangnya boleh tekan tombol C. Kita masukkan Nuvo. Nah, kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah betul. Baru kita tekan simpan F7 ya, F7. Nah, seperti ini. Ini biasanya kalau mau di print silahkan tekan print report. Pastikan sudah ke setting di printernya ya, di device printernya. Nah, oke, kita skip aja, skip. Oke, close, baru kita tutup. Nah, sekarang kita cek stok barangnya ke menu laporan, laporan stok, register stok, klik. Nah, baru kita klik bulan berjalan paling atas ini, klik. Baru kita klik preview stock landscape, klik. Nah, ini stok yang siap dijual ke konsumen ya. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, sudah, baru kita close preview. Setiap mau keluar dari laporan, silakan tekan close preview. Nah, kita klik keluar. Sekarang kita daftarkan nama sales ya, nama sales. Nah, kita daftarkan dulu nama salesnya, itu ada di menu transaksi, klik daftar sales. Setelah itu kita tekan tambah. Sebelum kita tekan tambah, di sini sudah ada ya terdaftar database nama salesnya. Ini yang sebagai sampel atau contoh ya. Oke, kita tekan tambah. Nah, di sini kita masukkan kode salesnya. Bisa menggunakan kode sales SLD 0000. Tapi kalau mau kode sales yang buat sendiri boleh, silahkan diisi. Ini saya contohkan aja, lanjutin yang ini ya. SLD itu 000001. Nah, seperti ini ya, enter. Nama salesnya misalkan Budi. Oke, alamat salesnya misalkan Jalan Bersama misalkan. Nah, kota silahkan diisi, kode pos silahkan diisi, kalau tidak ada silahkan dikosongkan aja. Kontak dengan silahkan diisi, boleh silahkan diisi, kalau tidak ada silahkan dikosongkan aja. Nah, sekarang ini jumlah outlet. Nah, jumlah outlet yang dia pegang ya. Jumlah outlet yang dia pegang biasanya untuk mengirim barang ke toko-toko, ada berapa outlet yang dia pegang nih. Misalkan ada 5 outlet, berarti isi 5 seperti ini ya. Nah, baru kita tekan simpan. Oke, exit. Baru kita input penjualan barang. Nah, penjualan barang berarti kita daftarkan dulu daftar customernya. Klik daftar customer, klik. Nah, baru kita tekan tambah. Nah, sebelum kita tekan tambah, di sini sudah ada daftar master barang untuk anggota ya, anggota atau outlet yang salesnya itu akan mengirim barang ke toko tersebut atau outlet tersebut. Kita tekan tambah. Nah, di sini kita masukkan nama pelanggannya, misalkan dari toko mana, toko sukses. Nah, toko sukses misalkan seperti ini ya. NPWP-nya kalau ada silahkan diisi, kalau tidak ada boleh dikosongkan. Saya contohkan aja seperti ini. Nah, alamatnya misalkan BJM atau Banjarmasin juga. Nah, seperti ini. Setelah itu kode pos
Silakan diisi kalau ada, kalau tidak ada silakan dikosongkan. Kontak dengan silakan diisi, kalau tidak ada boleh dikosongkan. Nomor telepon silakan diisi, kalau tidak ada silakan dikosongkan. Untuk batas penjualan kredit ini sama tadi ya, pengisiannya seperti batasan atau limit barang, total tagihan, biasanya belanjanya sampai berapa gitu. Jadi kita kasih limitnya supaya dia leluasa untuk transaksi. Saya contohkan seperti ini ya, kita kasih aja 500 juta. Nah, ini tergantung dari pihak toko mau kasih limit berapa sampai berapa gitu ya. Nah, setelah itu biasanya kan sales itu ngirim barang ke toko ya. Jadi dia mengirim link atau share lokasi di toko tersebut. Jadi admin toko ini menerima share lokasi dari sales. Nah, biasanya itu diterima dari dari website web ya. Jadi buka website web, baru kita buka chat sama salesnya. Nah, sales ini contoh aja mengirim lokasi ya, lokasi share lognya kita klik. Nah, jadi yang disalin itu adalah link yang dikirim oleh sales. Jadi yang ini silahkan diklik tadi ini supaya memunculkan linknya, kita klik share lokasinya. Nah, baru setelah itu hasil share lokasi itu kan ada linknya ya. Jadi kita klik aja hasil link ini, Ctrl A. Nah, ini baru kita klik kanan, baru kita salin. Nah, baru kita masukkan ke kolom sini link Google Map-nya. Nah, kita paste ya. Nah, seperti ini, baru kita tekan simpan. Kode sales harus diisi. Ya, kode sales silahkan diisi ya. Klik yang ini. Nah, kode salesnya atas nama Budi. Oke, sudah, baru kita simpan. Nah, sudah seperti ini ya. Baru ini kita coba testing nih. Kita coba testing. Buka link ya, kita klik yang ini. Ini kan sudah disimpan tadi, kita coba klik buka link. Apakah sudah bisa terbuka share lokasinya, dan pastikan sudah akurat atau benar ya hasil share lokasi yang dikirim oleh si salesnya. Oke, sudah akurat ya dan sudah benar lokasinya. Nah, sudah benar lokasinya seperti ini. Oke, sudah. Baru kita lanjut lagi ke aplikasinya. Nah, ini kalau sudah baru kita tekan exit. Kalau mau menambah lagi silakan ke daftar customer, baru kita tekan tambah ya. Oke, lanjut kita lakukan transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualannya ke sini, ke warna hijau, map hijau. Setelah itu kode pemasok, arahkan kursornya ke kanan, klik yang ini ya. Klik, pilih yang toko sukses. Nah, enter. Setelah itu baru kita isi kuantitasnya. Tadi kuantitasnya kalau 1 pak berarti isinya 24 pieces ya. Kalau dibeli 2 pak berarti 24 tambah 24 gitu ya. Jadi nah, kita lihat di sini. Nah, seperti ini ya. Ngirim barang 2 pak, enter. Scan barangnya di kolom kode bar ini. Kalau tidak ada barcode scannernya, kita tekan cari nama. Nah, kita ketik Gary. Nah, kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, oke, di sini 24 ya, 48 ya dari 2 paknya. Satuan picisannya. Nah, setelah itu jadi satu nota lagi, isi misalkan dia sama 2 pak juga. Enter. Nah, isi kolom kuantitasnya isi 2, berarti 2 pak. Tekan tombol C atau scan barangnya, kita cari nama barangnya C, kita masukkan nama barangnya tadi yang lain Nuvo ya. Kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah, seperti ini ya.
Oke, sudah. Kalau sudah selesai, silahkan simpannya, tekan F7 ya. Ini kalau tidak menggunakan cetak nota silakan hilangkan centangannya, tapi kalau menggunakan cetak silakan centang ya, otomatis ke centang. Kalau mau disimpan, sudah selesai semua transaksinya dan mau di save, tekan F7 ya, F7 di keyboardnya. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya. Kalau mau di print silahkan di klik print ya. Nah, print report. Oke, kita skip aja. Close preview lagi. Nah, kita tutup. Setelah itu baru kita cek hasil laporannya ke menu laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, preview landscape. Nah, ini laporannya kan stoknya sudah berkurang ya karena ada penjualan keluar barang. Oke, kita close. Keluar, kita cek juga laporan penjualannya per hari, menu laporan penjualan tunai. Nah, tanggalnya sesuaikan tanggal yang mau dilihat tanggal berapa, klik preview penjualan. Ke menu laporan penjualan kembali yang ini ya, yang ini. Nah, tanggalnya mau dilihat tanggal berapa, per harinya, baru klik yang preview penjualan. Nah, seperti ini ya laporan penjualannya. Oke, jadi tadi kalau mau mencek laporan penjualan ada di sini ya. Nah, yang ini. Oke, lanjut lagi untuk laporan sales, ke menu laporan penjualan. Nah, di sini ada namanya laporan salesman. Klik. Nah, di sini tanggalnya sesuaikan tanggal yang mau dilihat tanggal berapa atau per hari. Kalau mau per bulan berarti dari tanggal 01 sampai tanggal berjalan hari ini selama bulan Agustus ya. Baru kita klik rekap penjualan. Saya ulang. Ke sini ke menu menu laporan ya, laporan total, klik yang ini, laporan produk salesman berarti ya. Ini ya untuk laporan salesnya. Jadi ke menu laporan total, klik persiapan produk salesman. Klik. Nah, tanggalnya yang mau dilihat tanggal berapa. Kalau mau dilihat selama 1 bulan berarti kan tanggal 01 sampai tanggal berjalan sesuai dengan tanggal di komputer per bulan Agustus. Baru kita klik, kita masukkan kode salesnya tadi ya. Kode salesnya tadi, sebentar saya coba lihat kode salesnya. Oh iya, SLD. Ini kita coba copy paste. Menu laporan total produk salesman, kita klik yang ini. Nah, kita masukkan kodenya, kode salesnya dari tanggal 01 sampai tanggal berjalan hari ini sesuai dengan tanggal di laptop atau tanggal komputer per bulan Agustus. Baru kita klik proses total. Nah, baru kita klik preview. Nah, ini laporannya ya, untuk laporan total persiapan produk salesnya. Oke, kita close. Nah, setelah itu kita cek lagi laporan yang lain, laporan keaktifan per tanggalnya, tanggal hari ini. Nah, tanggal hari ini ya. Klik yang produk, preview. Nah, ini produk barang yang keluar atau sering keluar tanggal hari ini ya, tanggal 21. Close. Oke, keluar. Kita cek lagi di sini ada namanya laporan customer ya. Misalkan customernya mau print ulang, misalkan menu laporan customer, laporan faktur. Nah, kita klik yang ini, pilih yang preview. Nah, ini print reportnya ya. Kalau mau di print ulang, klik yang ini. Sama juga kalau mau di print ulang untuk yang yang suppliernya, menu laporan supplier, laporan faktur, klik yang fakturnya, preview. Nah, ini ya. Oke, close. Dan juga laporan neraca, ke menu laporan keuangan.
Nah, di sini ada namanya neraca saldo. Nah, ini neraca saldonya. Nah, di sini ada juga neraca ya. Nah, ini neracanya. Oke, di sini ada juga namanya laba rugi. Nah, ini laba ruginya. Oke, close.